Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menewaskan 72 orang. Upaya penyelamatan terhadap sejumlah warga yang terjebak banjir dan longsor terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sejumlah wilayah yang menjadi dampak banjir di Aceh, seperti visual yang Anda saksikan ini, Saudara. Ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh TNI Gabungan yang membantu warga yang terjebak banjir di Desa Puntayut dan juga Desa Monasah Pulo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Anggota TNI mengevakuasi warga yang terjebak, Saudara. Pasien rumah sakit patah tulang, lansia, dan juga balita dievakuasi ke tempat yang aman menggunakan perahu karet. Penyelamatan ini, Saudara, dilakukan secara hati-hati karena arus banjir yang masih deras. Saat ini sedang berjuang. Inilah penyelamatan korban banjir di Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Penyelamatan dengan tali ini dilakukan akibat jembatan ambruk diterjang banjir bandang. Banjir dan longsor yang menerjang Pulau Sumatera mengakibatkan sejumlah jembatan terputus. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti bilang, pemerintah telah mengirimkan alat berat untuk membersihkan material longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 4 jembatan yang terputus yang ada di Aceh, dan kemudian juga ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah yang sampai dengan saat ini ada 20 titik longsor yang kami sendiri juga belum bisa mengidentifikasi karena kami belum bisa masuk sampai ke Sibolga. Mengirimkan beberapa alat-alat berat untuk membersihkan longsoran di Aceh maupun di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan alat berat kami yang saat ini sudah siap segera bisa sampai ke lokasi. Banjir bandang dan longsor Sumatera juga mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, mengungkap data sementara hingga Jumat siang, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Barat, dan Aceh mencapai 72 jiwa. Dengan rinci Aceh 6 warga meninggal, Sumatera Utara 57 korban jiwa, dan Sumatera Barat 9 korban meninggal dunia. Di Tapanuli Tengah itu ada 34 meninggal dunia, Tapanuli Selatan ada 13, Pak 1, Tapanuli Utara 5, dan Humbang Hasundutan ada 4. Di Sumatera Barat kemarin sore dilaporkan oleh Wakil Gubernur ada 9 jiwa meninggal dunia. Untuk Provinsi Aceh secara total ada 6 korban jiwa meninggal dunia serta 11 korban lainnya masih dinyatakan hilang. Walhi menyoroti bencana banjir longsor dan kondisi hutan Sumatera. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Boy Jerry Evans Sembiri, menyebut bencana kali ini sebagai bencana ekologis karena tidak terlepas dari kerusakan lingkungan seperti aktivitas tambang dan pembalakan hutan. Kawasan lindung berfungsi untuk memproteksi terjadinya banjir. Kejadian yang ada ini tidak terlepas dari kerusakan lingkungan. Jadi batasan planetnya atau daya dukung, daya tampung lingkungannya itu rusak karena aktivitas legal maupun perizinan yang dibuat oleh negara, ya, diterbitkan untuk beberapa perizinan seperti tambang, hutanan, perkebunan kelapa sawit. Terjadi apa? Longsoran kayu atau longsoran apa yang bisa menerobos sampai jauh lebih besar. Karena kan konteksnya kawasan lindung itu sebenarnya dia memproteksi wilayah-wilayah yang rawan bencana atau wilayah-wilayah yang secara tata ruang seharusnya nggak bisa diterbitkan izin atau dijadikan kawasan khusus lah gitu. Pemerintah hingga hari ini terus berupaya membuka akses sejumlah daerah yang terisolir akibat banjir dan longsor. Selain mencari korban hilang yang belum ditemukan, pemulihan juga mencakup menyiapkan jaringan listrik dan telekomunikasi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas bagaimana penanganan bencana banjir di Aceh, kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Aceh, Pak Fadlullah, dan pemimpin redaksi National Geographic Indonesia, Didi Kasim. Selamat petang semuanya.
Selamat sore, Mbak. Selamat sore, saya ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, per sore ini sudah ada data terbarukah Pak soal korban meninggal dunia, korban luka, dan juga korban hilang? Ya, sementara seperti disampaikan tadi korban, cuman ada 3 kabupaten kota yang belum bisa terhubung karena akses jalan ke sana semuanya terputus, yaitu Bener Meriah dan Aceh Tengah dan Gailus. Informasi yang kami dapatkan kemarin di Aceh Tengah ada 9 korban yang meninggal karena longsor. Kemudian terputus dikarenakan sinyal handphone dan listrik. Tadi pagi kami menerima traktor PLN sampaikan bahwa ada 12 tower listrik yang roboh di Aceh, tepatnya di Aceh di Birun, kemudian di Langsa dan di Aceh Tengah. Jadi ada 3 titik yang 12 tower yang akibat banjir. Jadi situasi kami saat ini hanya di beberapa tempat saja yang ada sinyal dan begitu juga dengan arus listrik. Jadi tidak semuanya yang ada arus listrik. Oh, ini ada info terbaru yang kami dapatkan, meninggal 10 orang di urusan ini. Halo? Dan masih adanya 3 wilayah yang terisolir. Apa yang dilakukan secara cepat dari Pemprov? Ya, kami pertama dengan PLN tadi pagi agar segera bisa arus listrik normal kembali. Hari ini ada 3 Hercules yang didatangkan dari Jakarta untuk peralatan listrik. Kemudian kemarin ada 2 Hercules. Rencananya besok pagi akan dipakai helikopter, ada 4 helikopter yang dari PLN untuk membawa barang ke lokasi. Itu yang penanganan tentang listrik. Sedangkan untuk penanganan yang lainnya kami lagi berusaha menerobos jalan-jalan darat, tapi nampaknya tidak memungkinkan. Tetap harus lewat udara. Kami menunggu jalur udara. Mungkin besok cuacanya kalau apabila semakin bagus, solusinya mungkin kami akan memakai pesawat seperti pesawat susi air untuk mengantar bantuan ke Bener Meriah dan Aceh Tengah, juga Gailus. Oke, Pak Didi, 3 provinsi secara bersamaan diterjang oleh bencana hidrologi. Nah, Anda melihatnya sejauh mana ini disebabkan oleh cuaca ekstrim dan sejauh mana ini karena kerusakan lingkungan? Sebetulnya ini saling terkait ya, Mbak ya. Artinya ketika cuaca ekstrim bertemu dengan lahan yang rapuh, ya selesai sudah gitu. Jadi memang ini memang kita tidak Sumatera ini rapuh gitu ya. Kerapuhan itu memang banyak terjadi di pilihan-pilihan buruk kita di pengelolaan hulu. Jadi, nah kebetulan kita ketemu sama anomali cuaca yang memang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Siklon, badai dan sebagainya ketika curah hujan begitu tinggi, daya dukung lingkungan, yang semestinya secara ekologi itu bisa menjaga itu sudah kehilangan daya jaganya terhadap bencana itu menghilang karena pilihan-pilihan buruk yang dilakukan oleh manusia juga gitu. Pak Wagub izin. Pak Wagub. Prioritas pertama tentu adalah penyelamatan manusia, soal warganya. Sudah 21 orang, yang kehilangan 29 orang. Boleh diulang lagi Pak Wagub izin? Ya, ini data terbaru yang kami dapatkan, yang meninggal dunia sudah 21 orang, sedangkan yang kehilangan sudah 29 orang. Oke, 21 orang meninggal dunia. Oke, Pak Wagub. Tentu prioritas sekarang adalah untuk menyelamatkan manusianya, menyelamatkan warga. Tapi dengan masih adanya hujan yang turun, masih ada potensi cuaca buruk. Bagaimana mitigasi juga dari Pemprov terkait potensi bencana susulan? Ya, kami lakukan beberapa langkah. Pertama dulu, tadi kami mendapatkan informasi ada bantuan dari pusat. Kami harus bisa menerobos dulu ke tempat masyarakat yang terisolir saat ini. Memakai perahu karet, kami lagi menunggu kedatangan perahu karet. Cuman
tadi sempat berkontak sebentar dengan wilayah Bener Meriah. Mereka di sana memang terputusnya per kecamatan, bukan hanya terputus di tingkat kabupaten, tapi di setiap kecamatan mereka tidak bisa bergeser. Ini tidak ada pilihan lain. Memang kalau untuk menerobos sana harus lewat udara. Yang paling tepat ya mungkin pakai helikopter, itu yang paling tepat untuk bisa mengantar bantuan. Oke, evakuasi Iya. Oke, baik, itu evakuasi yang jadi fokus dulu sekarang. Nah, tadi Pak Didi, tapi dengan ini adalah kaitannya juga dengan kerusakan lingkungan. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat mengantisipasi adanya potensi bencana susulan? Ya, kita harus segera memulai dengan rencana restorasi ya, Mbak. Memulihkan tutupan hutan. Yang mana yang bisa kami lakukan? Izin Pak Didi sekarang, izin Pak Wagub sekarang ke Pak Didi dulu. Iya, silakan. Baik, Mbak. Jadi memang kita mau tidak mau kita harus memulai program restorasi pulihkan tutupan hutan. Lalu kemudian juga memperbaiki tata ruang, sekaligus juga program literasi, perbaikan tentang komunikasi, pemahaman tentang masyarakat di hilir juga harus tahu kondisi hulunya, bukan hanya melihat banjir ketika sudah datang gitu. Jadi penegakan hukum saya pikir itu juga salah satu yang harus diperkuat. Jadi memulihkan tutupan hutan itu adalah sesuatu yang harus kita mulai ulang, dan perbaiki tata ruang itu juga adalah sesuatu yang harus kita lakukan, kita tata lagi ulang. Oke, pemulihan